pengen ikut kontes. Sejauh ini dari Medgapi 2019 sampai saat ini 2021 udah pernah ikut kontes apa aja sih? Belum gua bro. Belum, tapi waktu itu nge-sponsorin apa gimana sih? Ya kalau sponsor mah kadang gua ikut lah. Oh. Jadi gua sponsor kayak suka ada tuh farm support tuh, misalkan kayak ada kontes di mana dia bilang, bro mau ikut support nggak? Yalah kita support aja. Jadi kan ada beberapa juga komunitas kan bikin nih kontes gitu, kayak nanti misalkan kontes yang deket di Bandung nih nanti ada nih 7-8 Maret. Nah itu ada farm support ya, kita support lah sebisa yang kita sesuai kemampuan kita aja sih. Jadi sesama penghobi saling bantu penghobi, maksudnya itu guys. Terus buat abang nih, masukan buat pemain Gapi yang baru-baru pengen main. Aduh, gue ini nggak ada uang, nggak ada tempat. Tapi gue pengen. Nggak ada uang, nggak ada tempat. Iya, tapi gue pengen. Iya. Itu gimana tuh bang caranya tuh? Sebenarnya itu mah alasan klasik bro. Oke, alasan klasik guys. Jadi balik lagi kayak lo mau dapetin cewek bro. Itu dia. Cewek cantik nih, gue nggak punya duit bro. Tapi gue nggak punya ini, tapi gue suka. Ya lo ada dua pilihan. Lo mau mencoba nggak buat ngejarnya, atau lo ngerasa minder dengan diri lo. Nah kalau yang gue lakukan adalah sesuai, gue ngukur dengan sesuai kemampuan gue. Jadi buat awal ya kayak coba-coba, gue modal ini nggak gede kok, cuman ember box tadi itu box ekstrim cuma 5.000 perak. Nah sama air udah. Pertanyaannya teman-teman, Gapi nggak usah kasih aerator, hidup nggak hidup, tapi lu lebih capek bro, karena kan kotorannya tuh numpuk di bawah. Benar. Lu nggak bersihin, amoniak itu bisa jadi penyakit. Bedanya di situ sih. Kalau lu main sistem kayak gini, ini lebih enak. Nah terus balik lagi tadi kan, nggak mungkin gue juga langsung dari nggak ngerti apa-apa bikin kayak gini, nggak, semuanya juga bertahap gitu. Jadi ya lu punya budget berapa, lu jalanin aja, lu enjoy. Lu yang penting satu, lu pelihara airnya, ikan itu bonusnya. Lu mau nanya breeder manapun juga jawabannya sama sih. Nah kedua, balik lagi budget lu mau jenis apa. Jangan pernah takut lu, oh misalkan kayak contoh nih, sekarang lagi ngetren apa, kayak waktu kemarin kuning lagi ngetren, biru lagi ngetren, ikut-ikutan, jangan ikutan tren. Tren itu pasti naik turun. Nah balik lagi lu sukanya yang mana. Kalau lu melakukannya pakai hati, dengan hati, ya alhasil juga pasti hasilnya baik dong. Yang kayak gue bilang, ibaratin lu jalan sama pasangan lu tapi lu hatinya nggak sama dia, ya buat apa bro? Yang ujung-ujungnya lu tahu berpisah kasarnya gitu kan. Sama kayak lu mau jadi hobi, nggak jelas gitu guys. iya, jadi lu kalau mau hobi ya udah jalanin aja, ukur sesuai kemampuan lu. Ikan nggak harus mahal kok kalau kata gua. Nanti kalau lu udah bisa tahu penyakitnya, tahu anakannya, tahu gimana nya, udah berkembang biak, baru lu naik pangkat dikit-dikit lah. Maksudnya naik pangkat, naik grade-nya lah. Itu aja. Oh belinya ikan segini, dan gue bilang lu beli ikan mahal juga nggak rugi. Karena jangan pernah invest ya bang. Invest. Kalau yang ngerti tuh invest. Kenapa gue bilang invest? Kalau gue kasih tahu matematikanya nanti gini lagi. Maksudnya gini guys. Enggak, kasih tahu jangan nih. Enggak. Oh jangan ya. Bayangan aja. Bayangan. Sebenarnya gini. Kalau lu, sorry nih bang, gue putus dulu ya. Kalau lu beli barang langka, misalkan barang motor, lu suka motor misalnya motor klasik, itu kan makin hari makin hilang tuh ya barangnya ya. Nyusut lah. Supply and demand kan balik lagi, nah gitulah guys maksudnya. Investasi itu sebenarnya gini, perbedaannya gini bro. Apa tuh bang? Kalau lu pelihara ikan 100.000 sama gua harga 500.000, apa bedanya? Toh perawatannya sama. Itu dia. Lu perawatan sama, waktunya 24 jam sama, ngasih makan sama, Capek sama. capeknya sama. Kenapa gue bilang kenapa gue beli yang lebih mahal? Karena gue tahu di situ bro. Lu beli ikan murah sama ikan mahal sama-sama ngerawatnya. Terus pertanyaan gue nih, kalau lu punya 100.000, lu jual bisa berapa? Paling di bawah harga itu dong. Anggaplah paling bagus berapa? Bisa 2 kalinya. Bisa. Tapi kan jarang. Jarang. Yang lo masuk logika ada di bawah itu. Di bawah. Paling berapa? 50.000. 50, 60, oke. 50, 60 ya. Nah, jadi dari situ ya sama. Lu mau beli ikan berapapun ya itu investasi. Nanti lu jabarkan sendiri. Gua nggak bisa buka bro. Nanti dibilangnya wah gila. Sebenarnya kalau gue nanti ria. Lu bilang masih ria. Ria. Apa tuh bang? Nantilah kita ada segmen khusus. Kalau subscribe-nya udah
pol ya, nanti gue 10.000. buka duit dari modal 500.000 bisa jadi 15 juta, nanti gue buka. Nah, gimana tuh? Itu Kok bisa? Oh, Nggak ada bisa tuyul dong, nggak? bro. Otak lu tuyul mulu, gak ada pikirnya lu. Iya. Nah, sekarang kita tanya nih bang, Ya. udah BP ya kan, laba udah, tujuan udah, masa sih ikannya sehat terus ya? Iya. Nah, pengalaman abang, ikan abang ini pernah sakit apa aja sih? Kalau sakit pasti semua breeder pun nggak ada yang ikannya nggak pernah sakit. Ya. Benar Ini banget. kayak yang tadi gue bilang begini, Benar banget. kuncup ya. Jadi kalau di sini gue udah ngerasain yang namanya dari kuncup. Kuncup itu larinya bisa ke jamur. Kuncup itu ekornya Iya ya, kecil, menurut guys. lah. Emang nguncup lah. Kuncup. Nah, jadi ke jamur, ke fin root, white spot. Paling parah tuh sisik nanas. Sisik nanas. Signas bro. Itu yang paling. Jadi kalau lu udah dapat ikan signas, Itu lu udah- harus relain sebenarnya. Itu udah Tapi- 99,99. Tapi enggak, gua kemarin ada ikan gue yang sembuh signas ada. Ada? Ada ikan Oh. gue. Nanti boleh. Mukjizat. Yes. Jadi itu 1:7. Dari 7 ekor 1 sembuh. Cuman pakai garam bro. Pakai garam Nggak doang. pakai apa-apa. Jadi Serius. signas itu guys, by the way, sisik nanas. Jadi sisiknya itu ngembang Kayak nanas, kayak nanas. nanas. Nah, kalau gue baca artikel itu, kalau di manusia itu sebenarnya dia gagal ginjal guys ikannya. Gagal Jadi ginjal. Pengaruhnya sih ya satu itu dari faktor air 1000% dari faktor berarti air. semua penyakit itu karena air. Air. Nah, Kedua karena lu nggak rajin sifon bro. sifon itu apa sih bang? Sifon itu lu bersihin kotoran. Jadi ibarat nih bro. Kalau orang kan ada yang senang bersih, ada yang senang kotor. Ketika orang bersih ngeliat kotor, dia nggak nyaman. Ikan pun sama. Misal gue main ke kamar lu, kalau kamar lu bersih rapi kan enak. Ya. Karena gue sama misalkan orangnya gue bersih. Tapi kalau gue orang kotor juga ngeliat kayak gitu juga, ya biasa aja sih, not bad gitu. Tapi kalau udah kotor ketemu yang kotor, udah habit kan. Tapi kalau udah kotor ketemu yang bersih kan, waduh, nggak nyaman gitu loh bro. Gelisah guys. Gelisah. Jadi sama kayak ikan lu, kalau lu habitat lu nggak bersihin, lingkungan lu nggak bersihin, ya hasilnya sumber penyakit kan. Sama kayak lu di rumah lu sampahnya banyak, lalat datang, nyamuk apa segala macam. Tapi kalau lu bersihin dari yang kayak gitu, nggak ada, ya kasarnya meminimalisir lah. Kita nggak bilang 1000% lah, 100%, meminimalisir aja. Nah, dari semua penyakit yang udah bang jelasin tuh, obatnya apa aja sih bang kira-kira? Nah, balik lagi ya. Kalau gua di sini settingan akuarium ya, gua bilang. Jadi gua di sini settingannya itu soft, bro. Apa tuh soft? Soft tuh jadi gini, ada yang memang di settingnya hard, ada yang soft. Jadi dari filternya sendiri, kalau misalkan lo suka lihat ada yang pakai pasir malang, karang jahe. Nah, karang jahe itu kan meningkatkan pH air. Kalau ditanya sama Bioring, karang jahe bagus mana? Kalau gue bilang bagus karang jahe, lebih jernih. Karang Emang jahe Bioring. lebih jernih. Ya, dia bisa ngejernihin, lebih jernih lah, lebih enak gitu. Nah, cuman balik lagi pH lu tinggi, soft. Terus kalau lu yang suka main hidroponik pasti tahu, atau main lele atau apa, ada alat ukurnya TDS, itu ada namanya ppm part per million. Lu bisa cek berapa TDS lu, ya. Nah, gua kalau ikan gua kasih garam itu TDS-nya bisa sampai 2000, sampai 2000, 3000 ikan masih hidup, masih kuat. Artinya yang tadi gue bilang habitatnya, kayak lu biasa hidup di hutan sama di kota beda bro, daya tahan tubuhnya lebih survive yang di hutan kasarnya. Nah kalau yang di kota kan ke hutan juga belum tentu bisa hidup kalau nggak ada makanan. Benar banget. Dan sebaliknya orang yang di hutan juga belum tentu di kota juga dia bingung. Nah soft itu kalau gua lebih smooth ya, jadi gua nggak pakai banyak media, cuman batu alam sama bioring aja itu udah cukup lah. Nah itu masih standarnya soft. Nah jadi di sini lebih ke apa ya, kalau ada penyakit itu bisa masih cepet diobatin. Tapi kalau lu udah settingan tinggi, udah kasarnya ya kasarnya pH-nya tinggi, ininya tinggi, dia kan udah kebal, ibarat resisten lah. Kalau dalam obat tuh di India medis lo obat kayak kenapa contoh dokter kalau ngasih antibiotik lo harus habis ya sekian hari. Kalau lo nggak habis apa kuman yang dalam tubuh lo jadi makin kuat dan lo akan naik terus generasinya golongannya. Jadi ibaratnya resisten. Nah kenapa gue pasang
Di soft ini ya lebih ikannya biar bisa diobatin itu aja sih. Jadi sembuhnya pakai apa obatnya? Kalau gue banyaknya sembuhnya pakai garam aja sih, nggak pernah yang lain. Bukan garam dapur ya guys. Iya, kerosok lah atau enggak ya garam ikan atau kerosok sama aja Tapi sih. by the way gue suka pakai garam dapur. Nggak masalah sih. Bisa loh itu. Bedanya gini. Apa sih bang bedanya bang kira-kira? Kalau Kan pakai satu yodium, satu nggak yodium nih.